dikit-dikit gitu ya, kita hitung-hitung gitu. Misalnya mau mulai kredit buat bisnis dengan harga mobil misalnya 200 juta gitu ya. Nah apa kira-kira kalau dari tenor, kalau mungkin dari DP apa saja yang harus disiapkan, berapa uang awal yang harus disiapkan, kemudian cicilannya kira-kira berapa gitu ya. Kita hitung-hitung kasar gitu mungkin simulasinya. Bisa nggak nih Pak Gunawannya seperti apa nih kalau misalnya saya tulis mau kredit 200 juta nih ya untuk bisnis gitu kendaraan ini seperti apa nih kira-kira gambarannya Pak Gunawan? Jadi kalau kita kenakan down payment misalnya 20% gitu ya, artinya dari 200 juta kali 20% itu 40 juta akan digunakan untuk down payment atas unit tersebut. Nah, untuk update kan tentunya tadi ada administrasi ya, ada provisi dan asuransi. Nah ini angkanya terus terang bervariatif. Asuransi mungkin sekitar tergantung tenor kredit juga ya, karena tenor 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tentunya berbeda premi asuransi yang harus dibayarkan. Cuman mungkin sebagai patokan kalau kita pakai misalnya premi kita pakai 2% misalnya ya, jadi kan sekitar 4 juta, kemudian ada administrasi mungkin sekitar anggap aja sama gitu ya 2 juta juga, dan ada provisi kita anggap aja sama juga gitu ya, jadi tambahannya ada sekitar berapa tadi? 6 juta ya. 40 tambah 4 juta, jadi 44 juta gitu ya? Ada asuransi 2 juta, provisi 2 juta, dan administrasi 2 juta misalnya ya. Oh sorry, Oh, oke. administrasi tadi 1 juta misalnya. Jadi total 45 juta. Oke. Ini gambaran kasar ya, tidak menyatakan atau tidak mencerminkan yang realnya, karena realnya kita tetap harus hitung kembali secara detail. Oke, ini untuk biaya awalnya sekitar 47 juta gitu ya, nggak apa-apa Pak Gunawan ya, kita kasih gambaran gitu, jadi biar teman-teman tahu begitu ya, dan ini kalau misalnya mau dilihat baru nanti akan dipilih tenornya itu di awal berarti ya, kita mau selesai 4 tahun atau 5 tahun atau 3 tahun itu berarti ditentukan juga di awal ya Pak Gunawan ya? Ya, kita harus tentukan di awal supaya kita bisa menghitung angsurannya berapa besar. Karena tingkat bunga, kemudian asuransi tentunya berpengaruh dari panjangnya tenor kredit. Mhm. Ini range bunganya agak berbedanya cukup jauh nggak sih Pak Gunawan untuk yang ambil tenor pendek ataupun yang tenor panjang? Biasanya setiap tahun itu mungkin beda 0,5% lah kurang lebih. Sekitar berapa persen Pak? Mohon maaf. Sekitar 0,5% per tahun 0,5%. Oke. perbedaannya. Perbedaannya sekitar 0,5% ya per tahun. Jadi kalau misalnya mau ngambil tenor setahun, 2 tahun perbedaannya ada sekitar 0,5%. Nah mungkin teman-teman di sini mungkin bisa sambil hitung-hitung ya di rumah, tapi ada hitungan kasar yang kita bantu gitu di sini dan teman-teman juga bisa mulai lagi menghitung juga nih kira-kira uang di tabungannya sudah cukup atau belum. Nah Pak Gunawan kita ke tips buat teman-teman milenial, seperti apa sih teman-teman milenial ini harus mempersiapkan diri yang ingin kredit kendaraan produktif. Artinya milenial nih mungkin first jobber, baru dapat kerjaan gitu ya, baru lulus kuliah. Kalau tadi anak mahasiswa kan di take over bisa mungkin dijaminkan oleh orang tuanya. Tapi untuk teman-teman milenial yang first jobber, baru dapat kerjaan dan pengen kredit kendaraan produktif lagi, pengen cari tambahan lagi nih, tipsnya seperti apa nih Pak Gunawan? Tipsnya ya bila mereka sudah memiliki pekerjaan tentunya kan penghasilan dari pekerjaan tersebut yang akan dijadikan acuan untuk dilakukan analisa kredit. Nah, tipsnya adalah yang saya pesan, bayarlah angsuran yang sudah disepakati tepat waktu. Karena kita harus menjaga nama baik ya. Artinya pada saat ini kita hanya mengangsur 1 mobil misalnya. Tapi berikutnya bila bisnis berkembang lebih baik lagi, tentunya kan akan ada kebutuhan mobil kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, bila mereka ingin menggunakan cash flow-nya dengan baik, tentunya mereka bisa menggunakan fasilitas kredit berikutnya. Nah, jangan sampai waktu mereka mengajukan kredit berikutnya ada penolakan dari lembaga keuangan karena ada keterlambatan dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi pesan saya adalah lakukanlah pembayaran angsurannya tepat waktu, jangan sampai ada keterlambatan sehingga ini akan menjadi track record yang baik dalam hal mengajukan kredit berikutnya.